gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merayakan bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 95 ayat 1 sampai 6. Oke, kita baca bersama-sama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa kita mau mengingat kembali siapa kita di hadapan Allah sebelum Kristus Yesus memberikan dirinya untuk menebus kita. Kita adalah orang berdosa yang otomatis kita tidak dapat menyembah Allah yang kudus. Kita bersyukur buat pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Kita boleh ada di tempat ini dengan segala apapun musim hidup yang kita alami, kita boleh ada di tempat ini. Dikatakan bahwa kita mau bersorak-sorai bukan karena apa yang Tuhan telah kasih, berkat-berkat yang telah Tuhan kasih, tetapi kita mau bersorak-sorai buat Yesus yang telah mati dan bangkit buat setiap kita. Untuk itu mari kita sama-sama menyembah, kita mau menghormati Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah menyelamatkan kita. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Hari ini ada bukan karena kuat dan gagah kami. Kami hari ini beribadah bukan karena kami menginginkan apa yang bisa Tuhan kasih buat kami. Tapi Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, mengkalibrasi hati dan pikiran kami, supaya kami lebih menginginkan Engkau dibanding apa yang bisa Engkau lakukan buat setiap kami. Thank you Lord, biarlah hari ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami hanya untuk Yesus Kristus. Kami naikkan syukur bagi Allah kami, Allah Tritunggal yang telah selamatkan kami. Kami naikkan syukur sebab Engkau layak, sebab Engkau layak.
to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, then let him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, then on the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble then, where is God sing? The angels cry, for Christ the King. Oh, mari puji Dia. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ini adalah pengharapan kita akan kekalan. Kita akan nyanyikan ini. We shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus Christ. Oh, he shall return. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints.
kebangkitan-Mu dan kami tahu pengharapan akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu yang membuat kami semakin bergairah memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kita yang siap menari buat Tuhan, katakan amin. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, bersamakan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, bersamakan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari bersorak buat Dia yang telah menyelamatkan kita. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya. Oke, Bapak Ibu tetap berdiri, kami undang adik-adik Rocky untuk datang ke depan. Go 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 go. Mana? Evan mana? Mana yang bisa lari itu? Evan mana? Ayo cepet sini. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari kita arahkan tangan kita ke adik-adik Ruki tempat ini.
Kami mengucap syukur Tuhan buat adik-adik Rocky yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur mereka ada bukan sebagai pelengkap, tapi mereka juga jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kami percaya dan kami berdoa memberkati mereka dalam ibadah mereka. Mereka dapat menikmati Kristus, menikmati keindahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa buat setiap aktivitas mereka, kiranya mereka dapat menikmatinya dengan penuh sukacita. Berkati juga guru-guru yang ada Bapa, supaya mereka dapat mengajarkan kebenaran Injil-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom RJCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja Aser. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Biarlah apa yang kami berikan dapat mendukung pekerjaan Allah di gereja ini dan juga menopang pelayanan RJCC secara luas. Di dalam nama Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapa, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RJCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RJCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita yang menyembah Allah yang hidup di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia juga selain bekerja dengan yaitu Kairos, dia bekerja dengan Kronos. Sebagai contoh, saya mau terangkan kenapa tentang tanggal 17 bulan Nisan itu begitu penting. 14 bulan Nisan adalah Pesah, pelepasan daripada perbudakan Mesir, masuk dalam kemerdekaan anak Allah. Tapi tanggal 17 bulan Nisan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian misalnya, itu adalah saat di mana Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Ararat artinya the curse is reversed, yaitu kutuk itu dibalikkan, saudaraku. Menjadi apa? Menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dilakukan Yesus Kristus. Dia menanggung kutuk. Dia sengaja memilih kematian di atas kayu salib. Itu kematian yang paling terkutuk, tergantung atas langit dan bumi. Dan saudaraku, supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tanggal 17 Nisan yang lain adalah ketika bangsa Israel melalui Laut Teberau. Ini suatu yang sangat dramatis dan ini bukan dongeng. 17 bulan Nisan dan saat penguburan Firaun dan seluruh tentaranya di dalam Laut Teberau itu, Yamsyub. Tetapi juga saudaraku, tanggal yang sama adalah tanggal di mana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh Yosua. Yosua dan Yesus itu nama yang sama. Artinya the God of the saving cry. Kara. Saudaraku,
He's still the God of the saving cry. Ketika orang berkata Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana. Apa itu Hosana itu? Save us. Selamatkan kami. Dan pada tahun ini begitu banyak kesulitan, tapi Allah kita yang telah bangkit, namanya Yeshua, the God of the saving cry. Dan satu lagi yang paling penting yang kita baru rayakan minggu yang lalu adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Firman Allah mengatakan dia telah turun ke bumi yang paling bawah. Bukan neraka ya, tapi dunia orang mati di dalam bumi. Dan dia melepaskan para tawanan. Dan dia naik ke surga. Yaitu 40 hari kemudian saudaraku. Ya, 40 hari kemudian. Dan 10 hari kemudian perayaan Pentakosta. Roh Kudus datang. Dan bangkitlah gereja Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, the curse will reverse into blessing. Dan juga saudaraku, laut kematian, laut Teberau diseberangi. Saudaraku, Yarden itu artinya menurun. Atau juga sungai kematian dilewati juga. Dan terakhir, kebangkitan Yesus Kristus yang merubah dunia. Cuma ada satu manusia yang adalah Allah menjadi manusia. Banyak orang mau ngaku jadi Tuhan. Saat ini di India ada seorang wanita mengatakan dia seorang dewi. Dan banyak orang nyembah dia, saudaraku. Dan itu semua, saudaraku, tidak benar. Karena cuma ada satu yang bisa bangkit dari kematian. Karena itu jangan lupa bahwa kalau Yesus dibangkitkan, kita juga akan mengalami kebangkitan. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Kita akan dilepaskan dari perbudakan dunia ini, Mesir. Dan kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tanah yang dijanjikan. Dan satu lagi, kita tidak perlu takut lagi kematian karena ada resurrection factor. Saya ketemu seorang teman saya, seorang ibu dari Filipina. Waktu kita kenalan, saya bilang, my name is Timotheus Arifin. Dia bilang, my name is Rex. Ya saya kaget, menarik ini Rex ini. Rex itu kalau bahasa Latin raja kan, tapi ternyata namanya resurrection, saudaraku. Resurrection kalau lafal Filipina resurrection, kebangkitan. Mungkin ada saudara teman kita namanya Anastasia, itu juga kebangkitan. Kiranya kuasa kebangkitannya bekerja pada kita. God bless you. Amin. Shalom RJCC. Oleh karena darah Yesus yang tercurah dan kebangkitannya, kita menjadi miliknya sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah merebut setiap kami dari belenggu dosa. Oleh karena kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami ada dengan segala kondisi setiap kami hari ini, kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut oleh apapun. Kuasa kebangkitan-Mu itulah yang membuat kami bisa berharap di tengah kesesakan kami. Pengharapan kami bukan lagi hanya sekedar keluar dari masalah yang kami hadapi, tapi pengharapan kami adalah kami bersama-sama dengan Engkau nantinya di kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu yang sempurna buat setiap kami. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus.
Kristus Yesus. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus.
am yours, now forever. In your grace, I surrender. I surrender. You are You mine, are mine. now and forever. Now forever. I'm alive in your wonder. Thank you, Lord. Mari kita datang membawa seluruh kehidupan kita dan mengaku dosa di hadapannya. Karena saat ini kita berhadapan dengan Allah, Khalik langit dan bumi yang maha kuasa, yang mengerti segala isi hati kita, segala perbuatan, segala dosa kita, segala kelemahan kita pun Ia tahu. Dan ketika Bapa melihat tetap indah dalam kehidupan kita, bukan karena kemampuan, bukan karena performa kita, tapi karena Yesus Kristus telah mati bagi kita, menggantikan kita, hidup di dalam kita. Kita bersekutu dalam kematian dan kebangkitannya. Maka Bapa melihat kita indah karena ada Yesus yang indah di dalam diri kita. Kami datang mengakui segala kelemahan kami, keberdosaan hati kami Tuhan. Di hadapan-Mu, kami enggak mampu, kami terbatas. Tapi mengucap syukur karena Engkau Allah yang berinisiatif untuk datang mencari kami, menjadikan kami milik-Mu kembali melalui Yesus Kristus Tuhan. Saat ini biarlah Roh Kudus melalui firman-Mu mengkalibrasi, memperbarui hati kami, menata ulang hati kami yang berdosa ini Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, kuasai setiap hati dan pikiran kami. Demi pengenalan akan Engkau, biarlah Roh Kudus mengajarkan, Roh Kudus yang berbicara. Hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu terbatas, penangkapan kami, pengertian kami terbatas. Kami sungguh gak mau bersandar pada pengertian kami sendiri, maka kami butuh Roh Kudus untuk mengajarkan, mengingatkan kami selalu. Terima kasih, kami ucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman dan kebenarannya, katakan amin. Shalom. Bisa lambaikan tangannya, shalom. Katakan sama kanan kirinya, shalom. Damai sejahtera Tuhan atas setiap kita. Iya, ada sukacita di tengah-tengah kita. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita saat ini. Ya, kita sudah melalui beberapa khotbah berseri tentang Paskah yang kita udah peringati kembali. Ya, beberapa minggu yang lalu ya, ada 7 perkataan Yesus Kristus. Kemudian kita merayakan kebangkitannya pada hari Minggunya. Berarti sudah kurang lebih 8 minggu ya, kurang lebih 8 minggu. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan bagian kedua dari apa yang sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi termasuk khotbah berseri yang bersambung, tapi terpotong oleh film yang lain. Ya, terpotong oleh kemarin ya, kita memperingati Paskah kemarin, karena kita penting juga ya, kita memperingatinya enggak hanya satu momen aja, tapi kita perlu merenungkan setiap kejadian itu mendalam supaya kita tahu ya. Kalau selama ini kita hanya merayakan ya hari Jumat Agungnya, kemudian hari Minggunya kebangkitannya selesai begitu saja, tapi puji Tuhan kemarin kita melalui rentetan-rentetan dan kita merenungkan 7 perkataan Yesus Kristus. Dan semoga itu merema, mengubahkan, mengkalibrasi hati kita ya, memandang Yesus semakin luar biasa. Amin. Nah, saat ini kita kembali lagi, saya akan melanjutkan bagian yang kedua. Kalau ini sudah lama ya, bulan Februari waktu itu ya, udah sekitar 8-10 minggu bahkan ya. Ya, 2 bulan yang lalu. Dan saya akan mereview sedikit ya. Ini judulnya tentang The Gospel, Denouncing, Hypocrisy and Discrimination, Part
2. Ya, bagaimana Injil itu melucuti, Injil itu mengkritisi, Injil itu menentang kemunafikan dan diskriminasi. Nah, apa sih, kita review sedikit ya, apa yang terjadi ya di ayat yang kita sudah pernah baca ya di beberapa minggu yang lalu, itu dari Galatia 2, itu sebelumnya mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Nah, untuk kali ini saya akan menambahkan 2 ayat lagi. Nah, yang terjadi adalah waktu itu Petrus berkunjung ke Antiokhia. Ya, ini review sedikit ya. Petrus berkunjung ke Antiokhia, kemudian bertemu dengan Paulus dan saudara-saudara semua. Rasul-rasul juga di situ, dan di Antiokhia itu berkumpul juga orang-orang percaya bukan dari kalangan Yahudi. Mereka bertemu, kemudian Petrus makan bersama dengan mereka semua. Orang-orang non-Yahudi berarti orang-orang tidak bersunat. Ya, kalau kita mau tahu backgroundnya, orang Yahudi ini menganggap dirinya adalah pilihan. Ya, mereka ini khusus, mereka ini punya titel yang, oh kamu orang pilihan, kamu orang ini ya. Jadi punya latar belakang sosial yang sangat kuat sekali. Kemudian mereka bertemu. Nah, singkat cerita yang terjadi adalah ketika Petrus makan bersama dengan orang-orang percaya dari luar golongan Yahudi, datanglah golongan Yakobus. Nah, golongan Yakobus ini adalah orang Yahudi juga, suku Yahudi juga dari Yerusalem datang. Nah, yang terjadi adalah ketika golongan Yakobus ini datang, Petrus menarik diri dari orang-orang non-Yahudi ini, ya, mundur, menarik diri, tidak menggabungkan lagi. Kalau misalnya yang kemarin ya masih ingat, undur diri itu enggak cuma, oh sebentar ya, sampai no ya, terus kembali lagi, enggak. Tapi benar-benar menarik diri, karena apa? Karena sungkan, takut dengan saudara-saudara Yahudinya yang baru datang. Nah, latar belakangnya untuk direview lagi itu adalah seperti itu ya. Nah, ayat yang kita baca itu sudah pernah kita baca sebelumnya di ayat 6 sampai 14. Saya akan tambahkan 2 ayat. Ya, kita akan bersama-sama, tetapi kita mulai dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16 saja ya. Oke. Nah, Bapak Ibu akan membaca yang warna oranye, saya yang warna putih ya. Kita akan baca bergantian. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah ia mengundurkan diri dan menjauhi, mereka takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Berikutnya. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Nah, pada bagian yang pertama kita sempat membahas ya bahwa Injil yang tidak dihidupi itu akan membawa kita pada 2 kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan mendiskriminasi orang lain. Bangga dan sombong terhadap latar belakang kita. Kita tahu Injil, kita tahu, tapi kita tidak menghidupinya. Akhirnya kita menjadi apa? Oh, saya tahu Injil, di kognitif aja. Ya, saya mengerti Injil, saya ditebus, saya diselamatkan. Tapi background yang kita miliki itu tetap bisa kita banggakan. Akhirnya jadi sombong,
Ya, terhadap apa? Mungkin background pendidikan, suku, status sosial, dan lain-lain. Dan akhirnya merendahkan orang lain karena apa? Kita cuma tahu, tapi kita lupa kalau semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah sebaliknya untuk orang-orang yang berhati lembut, nah contohnya saya termasuk, enggak tahu ya. Berhati lembut, hati lembut itu aduh sungkanan, aduh enggak wis gitu, aduh. Ya saya sempat cerita kalau sama Celani ya, waktu kami konseling dengan sebelum menikah, pranikah itu ya, saya kecenderungannya adalah saya menghindari perselisihan daripada bertengkar. Saya berpikir dulu, perlu nggak sih bertengkar? Nggak perlu wes, ya udahlah, ya sudahlah. Nah modelnya seperti itu. Tapi itu pun nggak baik. Nah bagi orang-orang yang hatinya lembut akan membawa pada kecenderungan kompromi seperti yang saya lakukan. Saya waktu baca ini, aku ini dari golongan yang kompromi nih. Ketika saya merasa bahwa itu baik sebenarnya, tidak ingin bertengkar itu kan baik. Oh baik dia nggak pernah bertengkar, nggak pernah. Tapi ada hal kompromi yang ternyata saya lakukan dan membuat kita berlaku munafik. Jadi munafik yang kita maksud ini bukan cuma sekedar oh kamu kemarin ngomongnya iya tapi sekarang enggak atau nah tapi ini lebih kepada kebenaran di dalam hati kita. Saya tahu itu salah tapi gara-gara hatinya terlalu lembut, enggak wis biarin lah, enggak apa-apa wis, aku aja yang ngalah ya. Akhirnya berkompromi tapi dalam hati gak cocok Kak Jani, enggak apa-apa wis gitu ya. Nah berlaku ternyata itu munafik. Ya saya berpikir saya enggak pernah munafik tapi Injil menyingkapkan ya. Nah kita bisa jatuh dalam dua kecenderungan itu, kecenderungan dari kalangan Yakobus atau kecenderungan dari kalangan Barnabas. Kalau yang Yakobus itu kecenderungannya adalah mendiskriminasi karena kita punya latar belakang background yang luar biasa terus kemudian memandang rendah orang lain meskipun kita tahu Injil, atau kecenderungan yang kedua Barnabas yang aduh kompromi, enggak wis, enggak apa-apa wis, tapi ternyata hatinya menyimpan kemunafikan. Nah pada bagian pertama kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu yang mengkalibrasi hati kita. Kali ini kita secara tidak langsung akan membahas ya. Paulus memberikan prinsip yang luar biasa. Bagaimana kita menghadapi kecenderungan-kecenderungan tersebut. Kita akan melalui dan membahas 3 poin. Jadi 3 poin di sini. Yang pertama adalah kesimpulan para rasul tentang urutan Injil. Nanti kita akan melihat bagaimana ternyata para rasul ini menyimpulkan Injil. Ini tadi yang saya maksud bahwa tahu Injil tapi tidak dihidupin, itu juga tidak akan mengubahkan. Hasilnya akan berbeda. Yang kedua adalah prinsip Injil yang Rasul Paulus berikan untuk mengatasi kecenderungan-kecenderungan dosa. Karena setiap kita punya kecenderungan dosa. Itu kenapa kadang kita ini ya, waktu kita awal-awal belajar tentang Injil, gagal menemukan koneksinya. Terus apa carane? Yo ngerti, tahu Tuhan mati buat saya, tapi aku tetap berdosa. Bagaimana? Itulah yang dilema-dilema, itulah pertentangan-pertentangan kita sebagai orang Kristen, bukan? Kita jadi orang Kristen mulai dari lahir. Kita percaya Tuhan mati menebus dosa kita, tapi kenyataannya kita tetap hidup dalam dosa. Terus bagaimana? Kecenderungannya adalah kita hidup dalam legalisme, berarti aku harus menjaga kekudusanku supaya aku berkenan. Karena Tuhan sudah mati buat aku. Kalau enggak seperti ini, berarti aku tidak selamat. Nanti enggak selamat, Tuhan tidak berkenan. Atau ke yang satunya, aku tahu Tuhan mati buat aku, tapi aku kok kayak gini ya. Masih terus saja hidup dalam dosa. Ya wes lah, wes gak usah berusaha, wes terserah, wes kisera-sera, terserah apa yang terjadi, wes aku gak mau berusaha lagi, gak apa-apa, kasih karunia Tuhan mengampuni jatuhnya. Padahal seperti itu. Terus noai gitu ya. Nah, poin yang ketiga adalah bagaimana mengaplikasikan prinsip Injil ini untuk mengkalibrasi hati kita. Nah, yang sering kita bahas di sini adalah kalibrasi hati. Tapi kita perlu tahu, kalibrasi itu ada benchmarknya, Bapak Ibu.
Ya, kalibrasi itu nggak bisa kita, oh HP-ku tak kalibrasi ah. Dari mana kita tahu apa yang kita setting ini benar? Pasti ada bandingannya. Itulah harusnya yang kalibrasi yang kita lakukan, kita bandingkan. Injil jadi patokan yang ini baku, tidak berubah. Mungkin ada orang produksi di sini kalau mengkalibrasi mesin itu nggak boleh pakai apa? Patokan yang berubah-ubah. Sama aja gitu ya. Sama aja karena nggak bisa kembali ke settingan yang benar. Nah, itu fungsi dari kalibrasi. Baik, kita langsung saja ke bagian yang pertama, kesimpulan para rasul mengenai urutan Injil. Nah, kita sudah membaca Galatia mulai dari ayat yang ke-6 hingga yang ke-16. Sebenarnya udah tahu, oh ini ada argumen Paulus menegur Petrus, Paulus ngomong sama Petrus, kamu itu gak sesuai dengan kebenaran Injil perilakumu. Intinya apa sih? Udah ada konflik gitu ya, kalau misalnya kita lihat sinetron konflik, seru, bertengkar, pengen tak ini, tapi kita jarang loh menangkap moralnya misalnya kalau dari ini. Tapi di sini intinya apa sebenarnya? Dari kejadian dan argumentasi yang terjadi antara Paulus, Petrus dan Barnabas serta golongan Yakobus yang ada di Galatia saat itu. Inti dari argumen ini sangat penting sebenarnya ketika kita tahu, oh ada konflik seperti ini ya. Maksudnya apa? Sangat penting untuk kita ketahui karena inti dari argumen yang terjadi adalah tentang urutan Injil. Ya, ini sering ya atau pernah dibawakan oleh Pastor David Victor mengenai rumusan keselamatan atau salvation order. Itu sama dengan the gospel order atau urutan Injil ini sama ya. Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Metik buah, kemudian dilihat, dikasih ke Adam. Ya, begitu mereka makan, begitu mereka tahu bahwa mereka telanjang, ya seketika itu ketika mereka makan, mereka langsung telanjang. Apa yang mereka lakukan? Lari. Mereka bersembunyi. Mereka mengambil kebutuhan pertama, baju. Mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi rasa malu mereka. Ya, cawat tahu ya? CD. Sempak seperti itu ya. Dari daun pohon ara. Ya. Mereka lari, apakah mereka mencari Tuhan? Tidak, tapi Tuhanlah yang mencari mereka. Dan pola ini enggak berubah Bapak Ibu. Dari zamannya Adam jatuh dalam dosa sampai saat ini, itu kenapa Tuhan Yesus harus mati. Karena inisiatif Tuhanlah yang mencari kita. Kita, manusia berdosa, tidak mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhan yang cari Adam, Tuhan yang cari saya dan saudara. Loh, kakku, pak, Tapi kan bukannya aku setiap hari datang ke gereja, setiap hari Minggu datang ke gereja. Aku kan cari Tuhan. Nah ini yang perlu kita luar biasa Injilnya. Selama ini saya menganggap bahwa saya datang ke gereja, saya datang ibadah, saya datang komsel, apapun itu, doa pagi, doa sore, doa apa aja, semalam suntuk, semalam ceria, kita datang, kita cari Tuhan, nampaknya cari Tuhan. Injil menyingkapkan kebobrokan kejahatan hati kita. Memang benar, nampaknya aku tak cari Tuhan. Untuk apa? Supaya diberkati. Jadi kita datang ke gereja, cari Tuhan supaya diberkati. Intinya yang kita cari adalah berkat. Saya tak datang ke gereja supaya aku enggak tertuduh. Berarti kita datang ke gereja sebenarnya bukan cari Tuhan. Kita datang ke gereja, kita cari keamanan hati kita. Nah, coba sambil ini jalan direnungkan lagi, saya datang ke sini, tadi naik mobil, naik Grab, naik motor, jalan kaki, apapun itu. Apa ya? Kenapa saya ada di sini? Nah,
perlu kita kalibrasi lagi. Benarkah kita benar-benar cari Tuhan atau cari sesuatu di balik itu melalui Tuhan? Itu beda ya. Itu beda Bapak Ibu ya. Nah, sejujurnya bisa saja manusia nampaknya mencari Tuhan, tetapi kalau mau jujur dengan diri sendiri, kecenderungan kita adalah mencari sesuatu dalam tanda kurung di luar Tuhan. Hanya saja kita carinya melalui Tuhan. Ya, beda ya. Ada embel-embel di belakangnya, seperti itu. Nah, ada sebuah komentari yang ditulis oleh John Gresham Machen. Ya. Dalam bukunya Christianity and Liberalism, ia membawa kitab Galatia ini dan membandingkan urutan yang tertulis yang diberikan Paulus yang tercantum dalam kitab Galatia ini dicocokkan dengan apa yang Judaizer ajarkan. Ya, ia menyimpulkan demikian. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya aja ya. Paulus berkata bahwa seseorang yang pertama-tama percaya kepada Yesus, kemudian yang kedua dibenarkan di hadapan Allah, dan yang ketiga barulah ia mampu mentaati hukum Allah. Sedangkan para Judaizer sama, ada iman kepada Kristusnya. Benar, memang kamu diselamatkan karena iman. Tapi kamu percaya kepada Kristus dan harus mentaati hukum Allah dulu sebaik mungkin. Baru kemudian dibenarkan atau diselamatkan. Nah ini bukan dua, kalau misalnya kita lihat gereja ada karismatik, ada Pentakosta. Ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini bukan dua denominasi yang berbeda. Ini dua agama yang berbeda karena punya dasar yang nampaknya sama, tapi urutannya dibalik aja sudah berbeda hasilnya. Ini bukan dua denominasi yang berbeda, tetapi ini dua agama yang berbeda, meskipun ada Kristusnya sama-sama ya. Tetapi hasilnya berbeda sama sekali. Kalau saya berikan infografisnya, yang diberitakan, yang diajarkan, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, menunjukkan urutan Injil seperti ini. Kita dilahirkan bukan karena kita cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari kita. Kita lahir baru oleh kasih karunia karena iman, itu benar. Dalam Efesus 2 ayat 8 disebutkan, kamu diselamatkan oleh kasih karunia karena iman, bukan karena hasil usahamu, bukan pekerjaanmu. Itu pemberian Allah. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jadi kita lahir baru menjadi percaya karena kasih karunia bukan usaha kita. Coba direnungkan. Saat ini kita benar-benar enggak mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Karena itu Yesus ketika tanya sama Petrus, menurut kamu Petrus siapakah aku ini? Kalau yang murid-murid yang lain, kata orang kau adalah Elia, kata orang kau adalah siapa dari nabi-nabi sebelumnya yang berinkarnasi lagi dalam diri Yesus Kristus. Tapi saat itu Petrus bilang, engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau Petrus karena bukan engkau yang menyatakan itu, tetapi Allah lah yang menyatakannya kepadamu. Jadi saat ini kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Jangan sombong, tapi kita perlu berbahagia. Berbahagialah Bapak Ibu, karena bukan Bapak Ibu, bukan hasil kita itu, kita percaya, tapi Tuhan Allah yang memberikan dan menyatakan pada diri kita untuk kita bisa percaya. Bahkan iman itu pun bukan hasil usaha kita. Tuhan yang kasih ke kita. Harusnya kita bersyukur. Makanya gak ada alasan untuk kita gak bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau orang lain di luar sana dengar Injil, dengar firman, punya Alkitab, mereka masih gak percaya. Betapa bersyukurnya kalau saya bisa percaya ini. Luar biasa Tuhan. Nah, bisa minta tisu? Agak beler ya Bapak Ibu ya.
Oke. Ini memang pilek jadi bukan nangis ya. Oke. Bukan usaha kita. Karena itu kita dibenarkan, justification dan selamat. Hal inilah yang memampukan kita. Jadi setelah kita lahir baru, kita diselamatkan. Hal inilah yang memampukan kita untuk taat. Inilah urutan Injil, the gospel order yang sebenarnya. Ini Kristen Bapak Ibu. Jadi kalau kita orang Kristen seharusnya kita percaya ini. Nah, sedangkan mari kita coba cek perbedaannya yang tadi ya, yang saya bilang. Di sini disebutkan beda tipis ya. Sama-sama ada Kristusnya tapi hasilnya berbeda. Kalau yang di awal adalah kita mengerti bahwa aku percaya karena kasih karunia Tuhan dan aku dibenarkan. Karena itulah aku taat. Kalau yang ini, aku percaya tapi aku harus melakukan dulu semua hukum peraturannya itu supaya aku selamat. Sehingga hasilnya berbeda. Ada kehidupan yang berbeda yang dihasilkan dari dua urutan yang berbeda ini. Judaizer memberikan religion order. Kenapa disebut religion order? Urutan agamawi. Coba dilihat, bukankah urutan ini juga yang dipakai oleh semua agama-agama? Kamu harus taat dulu supaya kamu selamat. Apa bedanya kemudian jika kita mengikuti ini? Apa bedanya kekristenan kita dengan agama di luar? Kepercayaan yang lain. Bukankah sama aja? Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang bilang semua agama sama. Memang semua agama sama memang seperti ini. Tapi tidak dengan kekristenan. Itu kenapa kehidupan kita bukan kehidupan beragama. Kehidupan kita ini kehidupan kekristenan oleh Kristus dan anugerah. Berbeda. Sama-sama kita taat, tapi ketaatan kita karena kita sudah diselamatkan. Kita melakukan ketaatan bukan dengan kekuatan kita sendiri untuk kita selamat, mendapat perkenanan Allah. Enggak, Tuhan ketika kita percaya Tuhan sudah berkenan sama kita untuk kita percaya sama Dia. Itulah yang memampukan. Terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan. Hati kita dikalibrasi melihat keindahan Kristus dan hati kita ditata ulang. Nanti kita akan belajar ya, bagaimana terus kita bisa mengatasi kecenderungan dosa. Kecenderungan dosa inilah yang menarik kita untuk kita susah untuk taat. Ya. Nah, karena urutannya sama seperti agama-agama yang lain yang diajarkan. Oh ya benar, kamu percaya oleh kasih karunia karena iman, tapi supaya kamu selamat, kamu harus mentaati hukum Taurat dulu. Sebaik mungkin, se-perfect mungkin, itulah yang membuat kamu selamat. Ini yang diajarkan oleh agama. Religion order. Nah coba kita cek, setelah kita belajar Injil, kita mengerti akan hal ini, kita berpikir, kita percaya akan apa yang Paulus sampaikan, gospel order, kita menganggap, aku tahu Injil, oh iya, aku percaya pada gospel order yang sebenarnya, tapi pada prakteknya seringkali tanpa sadar kita sering melakukan religion order. Saya pun demikian. Beberapa waktu yang lalu, kita sering berpikir ketika ada hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kita langsung ngomongnya, Tuhan aku salah apa ya? Jangan-jangan aku ini kurang berdoa ya? Atau aku ini Tuhan tidak berkenan dalam kehidupanmu. Loh, berarti secara nggak langsung kita sedang masuk dalam area religion order bahwa hal buruk yang terjadi itu karena performa kita. Tuhan tidak berkenan itu karena performa kita. Oh aku kurang ini, aku kurang itu, aku kurang doa, aku kurang ini. Nah itu yang menyeret kita. Kita percaya. Oh ya aku percaya gospel order, tapi pada prakteknya seringkali kita jatuh dalam religion order. Dan ada seorang tokoh Injil yang luar biasa, Martin Lloyd-Jones, mengatakan begini, 90% of the people who believe in Christ follow the teachers Judaizer religion, not Paul.
90% orang yang mengaku sudah percaya Kristus mengikuti agama para pengajar. Mereka sudah percaya Kristus, tapi yang diikuti adalah ajaran Judaizer, bukan ajaran Paulus. Kita tahu, lihat tadi perbedaannya ya. Nah, fakta menariknya, rasul-rasul kebanyakan percaya pada religion order ini, bukan gospel order. Padahal sebelumnya kita sudah bahas ketika bertemu di konsili Yerusalem, ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem, para rasul kaget, loh bukankah ini mereka yang membunuh para pengikut Kristus? Enggak, sudah dijinakkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Akhirnya Paulus bersaksi bahwa dia menerima Injil itu disampaikan. Para rasul berjabat tangan sama Paulus, podo. Ya, idem, tidak ditambah, tidak dikurang. Kok bisa ya, kita enggak pernah ketemu, tapi yang kamu sampaikan itulah sama dengan yang kami terima dan yang kami sampaikan. Ya. Mereka bertemu sebelumnya, salaman, setuju. Saat itu di konsili Yerusalem, mereka berjabat tangan, menyetujui bahwa apa yang didapatkan dan disampaikan Paulus sama dengan apa yang rasul ajarkan juga. Di situ ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus. Ini tokoh-tokoh besar, soko guru gereja ya. Awal mula, cikal bakal gereja dari mereka inilah. Mereka jabat tangan, setuju. Tetapi seperti kita sudah baca, ada argumen yang terjadi pada waktu itu. Petrus berkunjung ke Antioquia, kemudian didatangi oleh golongan Yakobus. Mungkin Yakobus, ini golongan Yakobus ini murid-muridnya Yakobus ya, bukan Yakobusnya. Mungkin Yakobus percaya, karena yang saat itu salaman adalah Yakobusnya, dengan apa yang Paulus sampaikan, tapi belum tentu dengan murid-muridnya. Itu kenapa? Kalau kita hanya terima sampai di kognitif tanpa kita hidupin, bisa jadi kita jatuh dalam ajaran Judaisme lagi. The religion order. Kita tahu sampai di kepala aja, pengetahuan, ilmu, hafal semuanya. Tapi tidak pernah masuk dalam kehidupan, kita tidak pernah merenungkannya. Kita tetap dalam agamawi. Mereka bisa saja tahu tetapi tidak menghidupi. Karena itu pada bagian pertama, ya, kalau kita masih ingat, apa yang kognitif, pengetahuan tidak akan menjadi afektif mengubahkan kehidupan kita kalau kita tidak pernah mereflektifkannya, tidak pernah direnungkan, tidak pernah dihidupi. Apa yang diajarkan Yakobus benar kepada murid-muridnya, tetapi bisa jadi apa yang murid-murid tangkap berbeda, salah tangkap. Ya, itu kenapa jadinya ada sebuah diskriminasi, meskipun dia percaya Yesus Kristus, Injilnya, tapi masih ada background di belakangnya yang mereka bawa. Aku orang Yahudi, tidak sama seperti mereka di luar Yahudi, orang-orang berdosa. Nah itu ya. Jadi kalau kita kembali sedikit ceritanya ketika Paulus berkunjung ke Antioquia, sedang makan-makan tadi ya, Petrus sungkan, takut akan saudara-saudara yang bersunat. Karena ia makan bersama-sama orang yang tidak bersunat. Dan akhirnya menarik diri. Gara-gara Petrus menarik diri, akhirnya menyeret orang-orang Yahudi yang lain di situ. Turut berlaku diskriminatif dan terseret dalam kemunafikannya mereka. Nah itu yang pertama ya. Jadi the gospel order, Paulus menunjukkan urutannya berbeda ternyata dengan yang rasul-rasul mengerti. Kita masuk ke poin yang kedua. Nah, di sini kita masuk poin yang kedua. Prinsip apa yang menjadi dasar yang Paulus berikan untuk mengatasi kecenderungan dosa kita. Ada hal yang perlu kita sadari dan perhatikan. Setelah kita percaya Kristus dan hidup di dalam Injil, solusi dari kecenderungan dosa kita bukanlah mengikuti peraturan atau mentaati hukum moral. Peraturan dan hukum moral itu benar, baik, perlu, ya. Tetapi bukan itu yang mengubahkan kehidupan dan hati kita. Meskipun jangan salah ya, setelah perjanjian baru, hukum moral itu tidak pernah dibatalkan. Hormatilah ayah dan ibumu, janganlah membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan memiliki barang orang lain.
Itu tidak pernah dibatalkan. Tetapi hukum moral tersebut tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Bukan berarti, oh itu udah gak perlu dilakukan lagi dong. Enggak, itu tidak dibatalkan. Tapi itu sebagai syarat keselamatan, itulah yang dibatalkan. Justru moral tersebutlah yang harusnya menjadi buah dari keselamatan. Jadi urutannya jelas ya, bukan bermoral dulu baru selamat. Kita diselamatkan dulu. Keselamatan itu yang memampukan kita membuahkan moral yang baik. Mentaati hukum moral itu. Demikian pula dengan prinsip mengatasi kecenderungan dosa, bukan lagi dengan mentaati rentetan peraturan moral. Peraturan moral hanya mencegah supaya perbuatan dosa tidak semakin menyebar. Makanya penting, kalau misalnya kita jadi orang Kristus, kasih karunia, gak usah aturan-aturan gitu ya. Amburadul, dosa sana, dosa sini tambah merebak seperti itu. Peraturan moral hanya mencegah supaya perbuatan dosa tidak menyebar, tidak semakin parah, tidak semakin merusak, tetapi tidak akan pernah menghilangkan kecenderungan dosa itu sendiri. Misal saya katakan, jangan sombong, sombong itu dosa. Tahu nggak kita semua bahwa sombong itu dosa? Tapi kita sudah sombong, nggak sadar, sombong tiba nu aku ya. Loh, tahu loh padahal. Tapi kenapa masih bisa sombong? Jangan mendiskriminasi itu dosa. Ya ngerti, tahu, tapi seberapa sering kita melakukan diskriminasi dengan dari apa? Pikiran kita. Orang ini nggak ngerti ya, siapa aku ini? Ya emang nggak ngerti, orang nggak kenal ya. Tapi hati kita sombong, bagaimana mengubahkan itu? Kita tahu dosa itu sombong. Sombong itu dosa. Tapi kalau hati kita yang sombong, bagaimana kita mengubahnya? Ya, itulah kecenderungan dosa. Kurang apa hukum yang sudah ada ini? Mau hukum di luar sana, mau di jalan, mau di mana-mana, sudah dipenuhi dengan peraturan dan rentetan hukum aturan yang untuk mengatur kita. Tapi penjara tetap penuh. Jangankan hukum moral atau hukum pidana, ditakut-takuti, masuk penjara loh. Masuk neraka aja nggak takut, nggak mempan. Buktinya masih ada orang yang berbuat jahat, membunuh, udah ditakutin, kamu masuk neraka loh. Wah, yo takut. Wah, tapi ketika kecenderungan dosa ini menguasai, bunuh juga. Mengubahkan? Tidak. Mengatur? Ya. Supaya tidak menyebar kemana-mana. Ya. Yang ada adalah, ada istilah tomat. Apa? Tobat, kumat. Tobat, kumat. Itu ketika kita mengikuti peraturan moral. Wah, tobat, ngikuti peraturan. Ya, kumat. Melanggar. Oke, bisa. Melanggar lagi gitu ya. Jadi istilahnya tobat kumat. Itulah kecenderungan dosa. Kita tahu tetapi kita tetap lakukan. Peraturan hukum tidak mengatasinya. Nah, bagaimana mengatasinya? Paulus memberikan prinsip yang lebih dalam dari sekedar mentaati peraturan. Seseorang yang mengikuti peraturan, lama-kelamaan juga pasti akan pada titik pegel ya. Aduh, capek, sekali-sekali melanggar lah ya. Kesel ya. Wes gak usah peraturan-peraturan, bahkan kalau misalnya sampai kecewa, aku sudah melakukan peraturan kayak gini, aku udah bayar pajak, aku udah kayak gini, tapi tetap aja aku dirugikan, wes gak pajak-pajakan, wes gak ini ya. Karena itu peraturan sistem yang sebenarnya dipakai untuk supaya tidak semakin parah, tapi pada suatu titik kita mengalami kekecewaan juga, mengalami kecapean juga. Karena capek loh ya, kita menahan sesuatu yang tidak pernah hilang di dalam diri kita terus-menerus, mau sampai kapan? Di sini tidak ada, saya yakin tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada yang tidak pernah mengumpat di dalam hatinya. Wes tak jaga hatiku benar-benar. Tapi suatu saat, semprol. Aduh Tuhan, berdosa lagi gitu. Pasti ada satu titik seperti itu. Padahal aku udah baca firman nih.
Aku udah taat, aku berusaha taat, tapi gara-gara kamu sih, nyalain orang lain. Gara-gara kamu, itu yang terjadi di agama di luar. Ya enggak? Gara-gara kamu, saya jadi jatuh dalam dosa. Wah, padahal ya kecenderungan hati kita. Nah, seorang baik yang mentaati peraturan pun akan melanggar. Ya. Baik mau yang mentaati peraturan maupun yang anti peraturan atau melanggar peraturan, sesungguhnya mereka sama-sama berupaya. Berupaya untuk mencari keselamatan dengan cara dan kekuatannya sendiri. Yang mentaati peraturan pakai cara dan kekuatannya sendiri untuk mentaati supaya selamat. Cari selamat. Atau yang tidak, loh bagaimana dengan tidak? Gak usah peraturan-peraturan. Artinya kita punya kebenarannya kita sendiri yang kita yakini. Wah, dengan seperti ini yang penting gak menyakiti orang lain lah, sudah lah, gak usah lah. Kayak gitu-gitu. Gak apa-apa wis, gini aja. Selamat wis. Kita punya kebenarannya kita sendiri. Tujuannya apa? Supaya kita selamat. Karena tahu gak iso naati peraturan, sekalian wis aku tak gaya aturanku sendiri. Yang penting gak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Yang legalis akan mengatakan saya taat supaya Allah berkenan, supaya saya diberkati, supaya saya selamat, supaya saya ini, supaya saya itu. Mengandalkan kekuatan sendiri. Sedangkan yang liberalisme gak usah banyak aturan. Kan ada kasih karunia, gak apa-apa melanggar peraturan. Tetap diampuni toh. Akhirnya apa itu? Ya itu aturannya siapa? Kita membuat peraturan sendiri. Padahal kita diselamatkan untuk apa? Tetap untuk hidup sesuai firman Tuhan, bukan untuk hidup tidak teratur kan? Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, tetapi di ayat berikutnya, memang kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ayat berikutnya, ayat ke-10, dikatakan, kamu buatan Allah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang artinya kita diselamatkan oleh anugerah, bukan untuk hidup semau kita sendiri. Tetapi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Ada seorang yang bernama Tertulian, ini siapa? Ini bapak gereja ya. Mengatakan seperti ini. Sama seperti Kristus disalibkan di antara dua pencuri, ya. Demikian juga doktrin kebenaran ini, pembenaran ini, the gospel ini selalu disalibkan di antara dua kesalahan, dua kegagalan, dua ekstrim, yang taat peraturan maupun yang melanggar peraturan. Oleh karena itu, basicnya bukan peraturan. Ketika kita mau menghidupi Injil, basicnya bukan peraturan. Ketika kita mau hati kita dikalibrasi, basicnya bukan peraturan. Kita tidak akan pernah dapat mengatasi dosa dengan peraturan. Seperti tadi, ngontrol iya, tapi menghilangkan, mengubah tidak. Mau sampai kapan kalau kita mau mengandalkan peraturan? Nah, kalau kita lihat, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Ada dua kesalahan, ada dua kegagalan yang sebelah kiri legalis, sudah percaya Kristus tapi harus ikut peraturan moral. Harus ini, harus itu, supaya selamat. Jadi moralis akhirnya. Ya benar, perlu, peraturan tetap perlu. Tetapi problemnya kan kita punya kecenderungan dosa. Sehingga pada sisi legalis, kita seperti terintimidasi. Pernah nggak merasa terintimidasi? Kamu kalau nggak datang ke gereja, dosa kamu, usahamu gagal. Dulu saya seperti itu. Kalau besok mau ujian waktu kuliah, aku tak sungguh-sungguh ke gereja supaya apa? Besok aku ujian. Kalau gak gitu gagal aku, ya apa ini pasti kan. Tapi gagal juga pernah gagal, minggunya sudah ke gereja, besok Tuhan kok nilai aku pancet elek. Lah. Jadinya kan seputar itu aja. Kecewa? Pernah kecewa sama Tuhan? Pernah. Karena kita hidup secara legalis dan nyatanya kita tidak pernah bisa sempurna. Dan hasilnya pun tidak pernah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita berharap bahwa kita mentaati peraturan kehidupan kita, dosa kita bisa berubah. Nyatanya tidak. Kecewa? Kecewa. Yang sebelah kanan, liberalis,
sudah percaya Kristus tapi anti peraturan. Lost doll. Lost doll itu lost doll reme gak iso diremes. Enggak tahu. Nabrak apa aja terserah gitu ya. Kan ada kasih karunia, anti hukum Taurat. Enggak usah hukum Taurat, balik lagi. Benar, hukum Taurat memang tidak menyelamatkan, tapi hukum moralnya tidak pernah dibatalkan. Ya. Padahal seharusnya Injil itu yang di tengah-tengah, kita percaya, kita diselamatkan, dibenarkan oleh kasih karunia oleh iman yang membuat kita hidup teratur sesuai dengan firman Tuhan. Keteraturannya ada, ketaatannya ada, tidak hilang. Tetapi bukan karena oleh kekuatan diri kita sendiri. Ya. Nah, baik legalis maupun liberalis, keduanya tidak sejalan dengan kebenaran Injil. Kita cenderung jatuh ke dalam sisi kanan atau sisi kiri. Oke. Waktunya hampir habis. Saya percepat. Di rewind. Lalu apa prinsip yang disampaikan Paulus? Coba kita baca pada ayat yang ke-14. Ini pernah ya kita baca. Slide-nya saya ambil dari yang sebelumnya. Di teks yang warna orange. Tetapi waktu aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, pada bagian yang pertama, sebelumnya kita sudah belajar bahwa bahasa aslinya tidak sesuai itu not in line. Dalam bahasa Yunaninya, orthopedo. Orthopedo sendiri itu berarti walk in line. Injil itu punya alur, Injil itu punya motif, punya garisnya, ada ortonya. Kata ini juga yang digunakan dalam istilah medis ya. Yang pernah ke ortodontis, ngapain? Ngelurusin gigi katanya gitu ya. Pakai kawat. Giginya bengkok-bengkok. Bukan, arahnya aja. Nah, ortodontis, ortodok, doktrin yang lurus sesuai dengan yang asli. Jadi kalau doktrin kita salah, kita perlu ortodoksi. Diluruskan doktrinnya kita sesuai dengan yang asli. Walking in line ilustrasinya adalah seperti seorang polisi yang ngetes orang yang mabuk. Ini biasanya di luar negeri ya. Di Indonesia mungkin jarang ya. Nah, kalau di sana itu sangat ketat. Begitu ada orang yang nyetir, tiba-tiba ngeleyang dikit gitu ya. Ngeleyang itu apa ya? Oleng dikit gitu ya. Polisi langsung di gitu ya. Mungkin kalian terinspirasi dari polisi Amerika ya. Nah, seperti itu harus minggir Bapak Ibu ya. Kalau di sini mungkin malah kabur gitu. Gak bawa SIM, kabur gitu ya. Kalau di sana enggak, harus berhenti. Karena kalau tidak, wah itu bisa dikejar banyak polisi, helikopter, pesawat semua ya akan mengejar karena kriminal dianggap ini dia sedang melakukan sebuah kriminal. Nah, yang dilakukan apa? Mereka harus keluar dari mobil kemudian apakah kamu mabuk? Kok ngeleyang tadi? Oh enggak gitu. Polisinya enggak percaya. Buat garis, seret. Tolong hidungnya dipegang, tangannya seperti ini jalan. Mengikuti. Ortopodeo, itu kata yang mengikuti garis. Berjalan mengikuti garis. Sejalan dengan garis yang diberikan. Nah, Paulus menggunakan kata yang sama, walking in line, untuk menegur Petrus. Perhatikan bahwa Paulus tidak fokus pada tindakan diskriminasi dan kemunafikannya sebenarnya. Kemunafikannya memang disebutkan, tapi kan Paulus tidak menyebut, tidak menegur itu. Kamu tidak sesuai, tidak sejalan dengan kebenaran Injil. Paulus membawa pada inti masalah yang sebenarnya bukan pada diskriminasinya, tetapi pada ketidaksejalanan dengan kebenaran Injilnya. Walking di sini bukan cuma tindakan single actionnya saja, tapi artinya pada saat itu seluruh perjalanan hidup kita itu apakah sejalan dengan kebenaran Injil. Bukan soal tindakan, tapi juga pikiran, perasaan, motivasi, keinginan. Kalau cuma tindakannya aja, oh ini kelihatan nih. Tapi untuk motivasi dan pikiran kan nggak tahu. Lah Injil itu di situ. Makanya Injil ini bukan tentang moral. Injil itu tentang masalah hati kita yang berdosa ini. Apakah hati kita, motivasi, keinginan berjalan sejalan dengan kebenaran Injil. Nah ini ada satu tokoh juga terkenal. Nah siapa tokoh ini?
Biasanya kalau saya pakai foto yang biasanya Bapak Ibu langsung notice, si ini gitu. Jadi saya pakai sengaja foto yang lain. Martin Luther, ya. Nah, dia menuliskan seperti ini. A Christian is simultaneously just and sinner. Simul justus et peccator. Coba sebutkan. Simul justus et peccator. Sama-sama? Kalau perlu pakai tongkat. Simul justus et peccator. Kenapa? Harry Potter. Mirip ya, kayak spellnya Harry Potter ya. Nah, seorang Kristen adalah orang yang benar dan orang yang berdosa pada saat yang bersamaan. Kita dibenarkan oleh Allah karena Kristus, kita orang benar, justus. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita juga orang yang berdosa, pekator. Pekator. Punya kecenderungan dosa, loh kita ini sudah dibenarkan, tapi kenyataannya kita masih punya kecenderungan dosa. Ya. Oleh sebab itu bagaimana kita dapat menang terhadap pertentangan ini? Ada pertentangan di dalam. Aku ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi aku masih punya kecenderungan dosa. Nah, peraturan itu tidak bisa. Bukan dengan peraturan, tetapi hati kita harus dibereskan. Satu-satu cara, Injil yang mengubahkan hati kita. Injil memiliki alur seperti pola. Ada implikasi, ada konsistensi, dan ada logikanya. Jadi bukan hanya jalan masuk. Injil bukan hanya jalan untuk masuk pada keselamatan, tapi Injil juga cara kita hidup dalam kekristenan. Juga cara kita maju dalam kehidupan kekristenan dengan terus mengikuti dan menyelaraskan semua bagian hidup kita dengan kebenaran Injil. Nah, kita masuk pada yang ketiga. Waktunya tinggal 1 menit. Saya minta 2 menit ya. Bagaimana pengaplikasian prinsip Injil ini untuk mengkalibrasi hati kita? Kita perhatikan bahwa Paulus menganalisis, Paulus menegur Petrus berkaitan dengan diskriminasi dan kemunafikan yang terjadi. Paulus mengatakan kelakuan mereka tidak sesuai dengan Injil. Perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan, hei Pet, ojo diskriminasi. Enggak ngomong gitu. Ojo munah. Enggak gitu. Mlebu neraka lho, enggak gitu. Tapi kelakuanmu enggak sesuai, tidak sejalan, walking in line dengan kebenaran Injil. Paulus menghubungkan kelakuan mereka dengan kebenaran Injil. Paulus mendapatkan inti permasalahannya. Ini yang perlu kita lakukan. Setiap kali kalau misalnya kita menghadapi, alarm saya berbunyi sendiri. Nah, seringkali kita menghadapi hal seperti ini yang kita lakukan sebatas moralis. Ojo kayak gitu, itu enggak baik. Itu enggak baik, jangan ya. Kamu mengampuni seperti itu. Tapi mengubahkan enggak? Wangel kandhanane sak kandhani. Wis bolak-balik tak kasih tahu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Tapi hatinya tidak pernah berubah. Karena kita tidak pernah menghubungkan dengan kebenaran Injil. Kita tidak pernah menemukan inti permasalahannya. Lah Paulus menganalisa. Petrus melakukan hal seperti itu. Paulus nemu hatinya yang bermasalah. Karena itu Paulus langsung menghubungkan dengan kebenaran Injil. Marah, iri hati, berantem, ngomong kata-kata yang menyakiti. Itu hanyalah gejala yang timbul dari penyakit yang sebenarnya, yaitu dosa. Jujur, setiap kita pasti pernah berpikir bahwa ketika kita marah, iri hati, menyakiti orang lain, maka kita berdosa. Tetapi Injil menyingkapkan. Setelah saya menerima Injil, kita belajar sama-sama ya. Ini Bapak Ibu kalau mau ikut kelas Exalt, kelas Equip, kita akan belajar lebih dalam tentang ini. Kalau hari Minggu aja mungkin kurang, gak bisa tanya jawab, gak bisa diskusi dalam. Setelah tahu, belajar, Injil menyingkapkan, baru menyadari ternyata kita semua sudah berdosa dulu. Karena itulah muncul gejala yang macam-macam. Marah, iri hati, dengki.
Kalau di luar dulu saya sebelum tahu, saya menganggap bahwa marah, iri hati, dan dengki itu yang menyebabkan dosa. Sekarang saya mengerti bahwa saya bisa marah, saya bisa iri, saya dengki, karena memang saya sudah berdosa. Menghilangkan gejala tidak mengobati penyakit yang sebenarnya. Ketika kita pegelinu, terus abis gitu pilek, kok pegel-pegel ya badanku, wis tak minum misagrip. Mungkin gejalanya hilang, ternyata COVID. Nah, waras gak COVID-nya? Enggak. Harus ada treatment khusus. Karena itu, kita cenderung fokus pada gejalanya, tapi kita tidak pernah fokus pada penyakit yang benar. Dosa. Karena itu kita lelah untuk ngasih tahu, menasehati, permukaannya aja oke hilang, gejalane muncul maneh. Gejalane hilang muncul maneh, kesel wis gak tak kasih tahu wis. Wis. Karena kita tidak menemukan intinya. Paulus menganalisa screening hatinya, langsung dikonekkan dengan kebenaran Injil. Nah, karena itu Paulus memisahkan gejala dan penyakit yang sebenarnya, dan Paulus menunjukkan cara mengatasinya. Kenapa diskriminasi, kemunafikan, dan kompromi bisa terjadi? Karena seringkali kita lupa. Hati kita sudah punya kecenderungan, plus kita ini manusia lupaan, lalian. Wes ngerti, kita percaya bahwa semua dalam kehidupan kita ada sampai saat ini dinyanyikan di gereja setiap hari Minggu saat teduh. Hanya karena kasih karuniamu Tuhan aku hidup saat hari ini. Tapi waktu dalam berjalan kehidupannya lupa. Ngamuk-ngamuk, sombong, masih membanggakan apa yang menjadi usahanya, pencapaiannya. Petrus lupa kalau penerimaannya dia itu berasal dari Tuhan. Dia nyangkal Yesus 3 kali. Bukan, aku bukan muridnya, aku gak kenal dia 3 kali. Tapi siapa yang memanggil dan menerima dia kembali? Yesus. Petrus lupa bahwa penerimaannya dia, harga dirinya dia, statusnya dia yang dia banggakan seharusnya karena Yesus saja. Tapi karena dia lupa itu, dia pakai status keyahudiannya yang dia banggakan. Itu menimbulkan diskriminasi. Demikian dengan kita, saat ini kita merasa mungkin ada perasaan sombong, ada hal yang kita jadikan latar belakang yang kita banggakan, harta atau pendidikan kita menjadi penyelamat palsu kita jadinya. Kita pikir itu akan memberikan harga diri bagi kita sehingga kita memandang rendah orang yang berbeda dengan kita. Karena itu Paulus berkata dalam ayat 15 sampai 16 ya, sedikit sarkas yang ini. Menurut kelahiran, kami orang Yahudi tidak sama seperti orang berdosa lainnya. Kamu percaya kan? Tapi di ayat 16-nya langsung dibalik. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun, siapapun, Yahudi maupun non-Yahudi, yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Melainkan hanya karena iman dalam Kristus Yesus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dan Kristus, bukan oleh karena hukum Taurat. Jadi benar bahwa kamu menganggap dirimu itu seperti itu, tapi ingat tahu bahwa gak akan bisa. Tidak ada harganya. Hanya oleh karena iman dan hanya karena kasih karunia. Perhatikan, jika kita hanya berfokus pada mengikuti peraturan moral tetapi tidak masuk ke dalam akar permasalahan hati kita tidak akan berdaya. Kita tidak akan mampu bebas dari perbudakan dosa. Kita hanya mengurangi gejala-gejalanya, dihilangin, gejala muncul dihilangin lagi, tapi perbudakan kecenderungan kita akan terus ada. Sampai kita bisa melihat hati kita melalui lensa Injil. Injil seharusnya membuka mata kita, menunjukkan kepada kita selalu mencari penerimaan, kenyamanan, control power. Itu kan yang kita cari sebenarnya. Yang kita sebut itu sebagai berhalanya. Kita selalu, Injil membukakan mata kita bahwa kita selalu mencari 4 hal itu. Melalui hal-hal seperti status sosial, harta, jabatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itu kita kembali ke Kejadian seharusnya ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa kok manusia mencari hal-hal seperti itu? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sebelumnya mereka tahu nggak sih kalau mereka telanjang? Tapi nggak malu. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah. Tapi begitu jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang. Nggak hanya kemuliaan Allah, manusia kehilangan segalanya. Saya bisa bilang seperti itu. Termasuk 4 hal yang saat ini menjadi berhala bagi kita. Penerimaan. Manusia diusir dari Taman Eden. Kehilangan penerimaan. Manusia tertolak. Manusia mengusahakan tanah tapi yang dihasilkan adalah semak duri. Manusia kehilangan kontrol. Gak bisa. Aku sudah berusaha tapi yang dihasilkan berbeda. Aku gak bisa kontrol. Dengan berpeluang kau akan mencari makananmu, kamu kehilangan kenyamanan. Itu yang ada di dalam hati kita secara gak sadar. Ketika jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan kehidupan karena begitu kamu memakannya maka kamu akan mati. Plus segala-galanya hilang. Itu kenapa kecenderungan hati kita adalah mencari hal-hal seperti itu. Salah satu bapak gereja, Augustine the Hippo berkata, "The key to change is not the act of the will, but the love of the heart." Kunci perubahan bukanlah kemauan yang keras atau bertindak, tetapi apa yang dicintai dalam hati kita. Seringkali kita berfokus pada, ayo kamu bisa berubah, kamu berubah, tapi nggak pernah mengurusi hatinya apa yang kamu cintai sebenarnya. Kalau kita jatuh cinta, kita bisa melakukan apapun yang dulu sebenarnya kita nggak mau kita lakukan. Karena kita mencintai. Itu juga berlaku bagi hati kita untuk yang lain. Kita tahu itu salah, tapi hati kita mencintai itu. Maka sekalipun ada hara lintang di sana, dosa tetap akan kita lakukan. Dilanjutkan, the main problem in our life is that our heart is filled with the disorder love. Masalah utama dalam hidup kita adalah kasih yang kacau, kasih yang rusak, kasih yang melenceng dalam hati kita. Contoh, uang itu baik. Keluarga yang harmonis itu baik. Karir yang meningkat itu baik. Semuanya baik, gak ada yang salah. Jadi berarti kalau misalnya aku masuk ikut percaya dan percaya Injil, berarti aku gak boleh dong mencari karir. Aku pengen menikah, aku pengen punya punya kemakmuran, berarti gak boleh dong. Enggak, itu gak salah. Yang salah adalah hati kita. Sehingga apa yang baik ditangani oleh hati yang jahat ini jadinya jahat. Loh gak bisa gitu kok, semua butuh uang, gimana dong kalau kita gak boleh mencari uang? Loh, bukan gak boleh cari uang, hatimu pas kamu cari uang, apakah kamu menjadikan hal yang baik itu menjadi sumber identitas kamu? Apakah itu menjadikan kebanggaan kamu? Itu yang salah. Kalau dulu saya pernah sampaikan bahwa apa yang terjadi di Taman Eden adalah sebelum dalam kejatuhan dosa. Adam bekerja, ya nggak ongkang-ongkang kaki, dikasih kelolalah taman ini, kuasailah, taklukkanlah itu, kelolalah. Benar? Berarti bekerja. Tapi apakah pekerjaan Adam itu untuk dirinya? Enggak, untuk kemuliaan Tuhan. Benar? Tapi apakah kita bisa saat ini? Tidak. Kita pasti ada sesuatu di dalam hati kita yang kita cari. Aku bekerja supaya aku dipandang oleh orang. Aku punya keluarga yang harmonis supaya aku enggak ditolak lagi oleh keluargaku yang tidak harmonis. Aku punya pengalaman seperti itu. Kita menyebut bahwa aku bekerja untuk Tuhan, tapi di dalam hati kita, aku butuh penerimaan lewat pekerjaan. Aku butuh kekayaan, aku pengen kaya supaya aku nyaman. Karena dulu hidupku tidak nyaman, aku hidup kekurangan, sekarang aku harus kaya. Yang kita cari kenyamanan, meskipun kita bayar perpuluhan. Tuhan, aku bekerja untuk kemuliaan-Mu, tapi dalam hati kita sendiri yang kita tahu. Kita langsung di bagian yang terakhir ya.
Paulus tidak mengatakan bertobat dari diskriminasi, berhenti jadi orang munafik, tetapi bertobat dari menyangkal Injil. Problem kita adalah bukan di sini, diskriminasi dan orang munafiknya, tetapi apakah hati kita percaya sama Injil, menerima Injil itu. Itulah yang mengubahkan hati kita. Modifikasi perilaku tidak akan pernah menghapuskan dosa, kecenderungan dosa dalam hati kita. Implikasi Injil. Karena Injil kita dapat berbuat baik bukan untuk menyelamatkan, melainkan karena sudah diselamatkan. Karena Injil kita tidak anti peraturan atau hanya mengikuti peraturan, tetapi kita menghidupi pola alur Injil. Karena Injil kita dapat menganalisa kecenderungan dosa dengan melihat apa yang dicintai hati kita. Jadi ketika kita ngerti Injil, seharusnya kita menangani orang-orang di sekitar kita, meresponi apa yang kita terima dari mereka, bukan sekedar moral, tapi masuk dalam hatinya. Kita meresponnya sudah berbeda. Suatu saat saya akan menjengkelkan Bapak Ibu mungkin. Suatu saat Bapak Ibu akan menjengkelkan saya juga, tapi bersyukur Injil menyingkapkan bahwa hati kita lah beda ngelihatnya. Kok ngomongnya kayak ngono ya? Hatinya bermasalah. Oke. Kita nggak akan counter langsung, tapi kita, bro, mari kita kalibrasi hati. Aku merasa seperti ini. Bagaimana dengan hatimu? Karena Injil kita senantiasa kembali memandang kepada Kristus untuk menata ulang hati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita merenungkan, apakah benar-benar saat ini ketika kita mendengarkan tentang Injil kita menerima, kita percaya. Kita menerima, kita percaya. Kalau selama ini saya tahu Injil, saya dengar Injil, tapi itu belum sampai ke hatiku. Mungkin saat itu hanya sampai di kognitif kita terima, atau bahkan saat ini mungkin kita enggak percaya, kita menolak. Kita menganggap bahwa enggak, solusiku adalah uang, solusiku adalah karir, solusiku adalah pendidikan lah, pokoknya aku harus S1, S2, S3. Solusiku adalah aku menikah. Kita tanpa sadar menolak Injil. Kita mengharapkan hal lain di luar Tuhan menjadi solusi. Menjawab hal-hal yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi kenyataannya itu tidak pernah menghilangkan kebutuhan kita. Akan muncul kebutuhan yang baru dan manusia dilelahkan. Itu yang dituliskan oleh Salomo. Semua yang dilakukan oleh manusia, aku melihat semuanya sia-sia. Apa yang kita lakukan semuanya terasa sia-sia. Karena apa? Karena aku menuruti segala keinginanku. Aku sudah mencapainya, tapi keinginanku tidak pernah hilang, tidak pernah puas. Itulah kenapa Injil dan Yesus Kristus harusnya jadi jawaban. Karena problemnya bukan pada hal di luar yang kita kejar. Problemnya ada di dalam hati kita. Masalah bukan terjadi di luar, masalah terjadi di dalam hati kita. Ketika hati kita dikalibrasi oleh Injil, hati kita diubahkan oleh Injil. Mungkin kondisi tidak berubah, tapi itu tidak lagi menjadi masalah buat kita. Karena masalah di dalam hati kita diubahkan. Hati kita diubahkan. Ubah hatiku seperti hatimu, seturut salibmu, kasihmu Tuhan. Selidiki setiap hati kami ya Bapa. Kecenderungan dosa hati kami Kau tahu Bapa.
Maka saat ini kami datang kembali. Kami mengakui kelemahan kami. Kami nyatakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus mau mengubahkan hati kami, mengkalibrasi. Bahwa firman-Mu berkata, aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Thank you Lord. Thank you Lord. Seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan ambil waktu untuk kita meresponi kabar baik Injil yang telah disampaikan melalui firman Tuhan, dan minta Roh Kudus untuk memberikan anugerah kepada kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan cuma sekedar menjadi informasi intelektual kita, pemikiran kita, otak kita, tetapi mengubah hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu Bapak Ibu Saudara bisa berdoa, meresponi Injil, kabar baik yang memperbaharui hati kita hari ini, yang menghangatkan kembali hati kita. Makasih Tuhan, kami bersyukur biarlah mata rohani kami melihat Engkau semakin indah dan indah, lebih indah lagi, lebih mulia lagi. Sehingga hasrat hati kami, cita rasa selera hati kami tidak kembali melihat kepada hal-hal yang fana di dunia ini, tapi kami bisa melihat Engkau lebih mulia dari seluruh keinginan hati kami. Terima kasih Bapa, biarlah keinginan-Mu menjadi keinginan kami semuanya. Kerinduan-Mu menjadi kerinduan kami semuanya. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Itu pun anugerah. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat pengutusan ini. Engkau diberkati supaya Engkau menjadi berkat melalui firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Dan pergilah, ceritakan kepada semua makhluk, kepada semua bangsa, setiap orang yang ada di sekitarmu mendengar kabar Injil, kabar baik, kabar yang luar biasa yang telah mengubah kehidupanmu. Kabar ini pula yang mengubah kehidupan mereka di kampus, di sekolah, di tempat kerja, di kantor, di mana Tuhan menempatkan engkau. Bawa berkat ini, kemampuan itu ada di dalam dirimu. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan engkau. Roh Kudus ada di dalam dirimu, beserta dengan engkau memberikan hikmat, memberikan pengetahuan. Karunia-karunia roh juga ada dalam dirimu, karena Roh Kudus tinggal bersama engkau. Gunakan itu hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kami terima semua berkat Tuhan ini dan kami melakukannya sampai nanti engkau datang kembali memerintah bersama dengan kami di langit bumi yang baru. Kami mengucap syukur, kami berdoa, yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yes.